Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para syaraib, wabil khusus kepada Habib al-Mahbub, guru kita bersama Habib Abdurrahman bin Syahab keluarga. Kita doakan yang mana pada saat ini beliau sedang rehlah atau berdakwah di luar kota. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga dan memelihara beliau. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan, kita hormati orang tua kita, guru kita juga Al-Ustaz Haji Muhammad Rafi'i. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Juga orang tua kita, Ketua Masjid Al-Firdaus di Tergeria, Bapak Haji Yusuf Rusli. Kemudian orang tua kita, Bapak Haji Dahri, Guru Syaiful, Pak Haji Sapri, Pak Haji Mahyudin, Pak Haji Handi Muhammad, dan seluruh haji-haji yang ada di tempat ini, dan juga Ketua Panitia Pak Masudi Wibowo beserta seluruh anggotanya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, afiat dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan tausiah daripada tamu kita pada malam hari ini, Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi, sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu seperti apa yang dilakukan oleh guru kita Habib Abdurrahman bin Syahab, yakni membaca kitab Tangkihul Qaul. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada sahibul kitab. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam kitab ini, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata di dalam sebuah hadisnya, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi kita ini adalah orang yang harisun alaikum, orang yang sangat ingin umatnya ini selamat, orang yang sangat ingin kita ini bahagia, bukan hanya di dunia, akan tetapi lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Maka dari itu habar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya beliau bersabda, yang mana kita sudah masuk di dalam bab masalah solat berjamaah. Dikatakan bahwasanya beliau bersabda, man shalla salata subhi bil jamaah summa jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tattali'a syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita perhatikan sejenak, mari sama-sama kita dengarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada adik-adik dimohon diam sebentar ya, kita sama-sama duduk dan mendengarkan majelis pada malam hari ini. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, maka bagi orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, maka baginya mendapatkan perlindungan daripada api neraka dan dibebaskan atau selamat daripada api neraka. Nah, kita berharap dari satu hadis Nabi ini, mudah-mudahan kita Allah anugerahkan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita laksanakan, dapat kita hidupkan, dan dapat kita istiqomahkan.
sehingga kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat wasilah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan satu hadis ini menjadi rahmat buat kita bersama, menjadi kabar yang sangat gembira bagi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang disebutkan di dalam kitab ini menjadi semangat, menjadi kita beriman lagi, cinta lagi, kenal lagi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu selanjutnya mari kita sama-sama kita dengarkan bersama yang insyaallah tausiah malam ini akan disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Haji Ahmad Fauzi, yang mana kita doakan bersama mudah-mudahan beliau insyaallah mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan yang beliau juga mempunyai pondok pesantren tahfiz Quran. Mudah-mudahan Allah jaga pondoknya, Allah pelihara pondoknya, Allah mudahkan semua urusan pondoknya, Allah jaga dan Allah jadikan santri-santrinya yang penghafal Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Al-Ustaz Ahmad Fauzi, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Diri. Mulai uyuh sudah. Asam urat nih kadang kambuh malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidah wal ustadzat, para habaib, para asyraf, terkhusus kepada guru saya Kiai Haji Muhammad Rafi'i. Mudah-mudahan Allah berikan beliau umur panjang, sehat wal afiat. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, para pengurus Masjid Al-Firdaus Citra Gria, baik ketuanya maupun jajaran pengurusnya. Yang saya juga hormati, yang saya muliakan, para orang tua yang ada di lingkungan perumahan Gria Lindung Citra Gria. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ustadz Luqman, Ustadz Haji Saiful, dan para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tidak banyak waktu yang bisa saya gunakan kecuali hanya untuk berbagi pengalaman dan ilmu bersama jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun Rasulullah menjalankan misi risalahnya menjadi seorang nabi dan rasul. 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Pernahkah kita terpikir apa sebenarnya hikmah besar diutusnya Rasulullah di tengah umat manusia? Apa hikmah terbesar? Saya kira ini cukup sudah insyaallah. Kalau usah banyak-banyak biar kada hilang. Kalau banyak-banyak materi disampaikan hilang juga. Apa hikmah terbesar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita selama kurang lebih 23 tahun?
Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran langsung kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah. Ternyata diturunkannya Al-Quran itu belum lengkap kalau tidak diutus seorang Rasulullah. Rasulullah diutus di tengah-tengah kita. Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Rasulullah sebagai penjelas dari isi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Tapi kembali lagi, apa hikmah terbesar dari sekian panjang kehidupan Nabi menyampaikan risalah mulai dari Gua Hira sampai tahun ke-11 Hijriah? Sebetulnya hanya satu kata saja, meniru Rasulullah. 23 tahun Rasulullah mendidik umat, membangun peradaban, menciptakan ekonomi yang baik, hukum yang baik, kesenjangan sosial dihilangkan, strata sosial tidak ada, semuanya satu di mata Allah selama 23 tahun. Untuk apa? Sekali lagi agar kita mau menirunya. Tidak mungkin kita bisa meniru Rasulullah kalau kita tidak mencintainya. Dan tidak mungkin kita mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal sosoknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bagaimana mungkin saya meniru Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kehidupan saya kalau saya tidak mengenal beliau? Maka pantas saja kalau memang misinya, hikmahnya meniru, beliau sudah berhasil mendidik para sahabat yang luar biasa, meniru keistimewaannya Rasulullah, meniru akhlaknya Rasulullah, mencintai Rasulullah luar biasa. Bahkan ungkapan cinta itu bukan dari para sahabat. Betapa besar cintanya sahabat kepada nabinya itu datang dari orang kafir Quraisy. Beliau menceritakan, aku pernah datang, sudah pernah mendatangi raja-raja. Ini di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, buka di situ. Betapa besarnya cintanya para sahabat terhadap Nabi. Waqad wafattu ilal muluk, aku sudah datangi raja-raja. Waqad wafattu ila al-qaisara, aku sudah datang ke Kaisaran Roma. Waqad wafattu ila Kisra, aku sudah datang ke Persia. Waqad wafattu ila Najasyi, aku sudah datang ke Afrika. Akan tetapi ada satu, ulun kada ingat hadisnya, jadi buka dulu. Dibuka dulu hadisnya. Hadisnya panjang. Wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat ada orang yang cinta kepada nabinya, cinta kepada rajanya, melebihi kecintaan para sahabatnya Muhammad kepada Nabi Muhammad. Berhasil Rasulullah menanamkan cinta tadi, sehingga para sahabat pun mencintai Rasulullah sedemikian rupa. Ini pengakuan bukan dari sahabat, orang kafir Quraisy yang baru datang dari negosiasi di Hudaybiyah. Mereka datang ke Hudaybiyah mengatur siasat dengan Rasulullah, pulang kemudian ke kota Makkah melapor kepada pembesar orang kafir Quraisy. Ini ungkapannya. Bahkan beliau katakan, Urwah bin Mas'ud ini mengatakan, wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, andai Muhammad itu meludah tidak bisa jatuh ke tanah, karena setiap ludah yang masuk
Setiap ludah yang dikeluarkan oleh Nabi itu langsung ada tangan menyambutnya. Fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Yang dilakukan sahabat setelah mengambil ludahnya Nabi, disapukan ke wajahnya dan tubuhnya. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seseorang yang mencintai orang lain melebihi sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Dia meludah, diambil ludahnya. Wa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Bahkan mereka hampir saja mati gara-gara berebut bekas wudunya Muhammad. Rasul berhasil sudah mencintai, mendidik kader-kader dari kalangan para sahabat yang mencintai Rasulullah. Tinggal kita. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Kita harus kenal Rasulullah seperti apa. Kita harus kenal seperti apa keistimewaan Nabi. Tidak mungkin orang cinta terkecuali dia takjub dengan orang yang dicintai. Sekarang siapa yang tahu keistimewaan Rasulullah? Sayangnya kita saat ini sejarah-sejarah Nabi tersimpan di dalam buku. Ada yang buka buku sekarang? Lebih rajin orang baca Facebook, buka Instagram, buka TikTok, apalagi ada keranjang kuningnya. Iya Bu, check out terus, check out. Lebih rajin buka TikTok ketimbang membuka Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi. Ngomong cinta sama Nabi, Al-Quran malas dibuka. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengatakan, ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sia-sia. Itu Nabi berkata 15 abad yang lalu. Kita belum berhasil lagi mencintai Nabi, baru ngomong cinta sama Nabi. Tetapi warisannya Nabi, Al-Quran biarkan tertutup. Dan Ramadan baru dibuka. Sebelum dibuka ditiup dulu. Kenapa ditiup? Berdebu. Disuruh merutinkan baca Al-Quran. Setiap hari 1 juz sekali. Tidak mampu. Dikurangi lagi 1/2 juz sehari. Tidak mampu. Dikurangi lagi sehari 1 lembar. Sehari 1 lembar. 10 hari 1 juz. 300 hari 30 juz. Tidak sampai setahun. 30 juz. Tidak mampu juga. Baru begitu mau masuk surga. Surga mana mau dimasuki? Nabi Adam saja gara-gara 1 dosa dikeluarkan dari surga. Iya kan? Nabi Adam gara-gara memakan buah terlarang. Dimakannya, kemudian dia dikeluarkan dari surga. Kita ini berapa banyak dosa mau masuk surga? Surga siapa? Jadi kita harus tumbuhkan lagi kecintaan kita kepada Nabi. Tidak ada cara lain. Sejarah, buku-buku sejarah tidak terbuka. Sejarah-sejarah peninggalan Nabi, rumah Nabi, tempat lahir Nabi, rumah para sahabat, bangunan-bangunan yang ada di kuburan para sahabat, yang ada di Baqi', yang ada di Ma'la, semuanya sudah rata dengan tanah, habis sudah, tidak ada sejarah peninggalan sejarah lagi, habis sudah. Maka tersisa apa lagi? Majelis-majelis semacam ini. Saya baru ketemu ini. Di sini aja rasanya. 40 malam. Tidak tahu ya di tempat lain saya tidak tahu. Karena memang yang diundang di sini aja. 40 malam berturut-turut mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya cintanya warga Citra Gria.
Warga di sini betapa cintanya kepada Rasulullah. 40 malam segini ramenya. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi. Ayo kita sama-sama tingkatkan lagi kecintaan kita. Kenali lagi Nabi kita dengan baik. Kalau kita kenal dengan Nabi kita, insya Allah mudah kita mengikuti jalannya, menirunya. Nabi sudah meninggalkan warisan-warisan. Nabi sudah meninggalkan akhlak. Nabi sudah meninggalkan sunnah-sunnah. Itu PR kita, kerjakan. Tidak usah yang besar-besar Pak, kecil-kecil aja dulu. Minum, tangan sadar berarti ini. Ke WC, kaki kiri. Keluar WC, kaki kanan. Masuk masjid, kaki keluar masjid, kaki makan pakai tangan, istinja cebok pakai tangan kanan juga aja. Yang kecil-kecil dulu. Mau tidur baca doa. Allahumma barik lana. Oh, doa makan. Allahumma lakasumtu. Yang kecil-kecil dulu, bangun tidur pertama kali baca doa bangun tidur. Allahumma alhamdulillahilladzi at'amana. Doa makan itu. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ngaku cinta sama Nabi, mau niru jejaknya Nabi. Bangun tidur yang dicari HP. Kalang kabut mencari HP, lupa baca doa. Nabi bahkan mengajarkan kita bangun tidur itu baca ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir surah Ali Imran. Kurang lebih hampir 1 lembar dibaca. Kurang lebih hampir 1 lembar. Warisan-warisan semacam ini banyak sebetulnya. Cuma kadangkala kita ini mungkin malas juga ada, tidak tahu juga ada. Ngomongnya cinta sama Nabi, ditanya Nabi punya keistimewaan apa? Tidak tahu. Bingung. Padahal semua yang melekat pada diri Nabi itu, jadi kita begini. Cukup beralasan kalau kita mencintai Rasulullah. Kenapa? Tidak perlu kita membahas akhlak dulu, enggak. Kita bahas ciptaannya dulu. Fisiknya Nabi. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki melekat semua keistimewaan. Bahkan yang bagi kita sesama bukan Nabi ini, kita rasa jijik. Tapi kalau dengan Rasulullah tidak berlaku itu Pak. Keringatnya Rasulullah luar biasa. Menjadi parfum. Ludahnya Rasulullah menjadi obat. Darahnya Rasulullah, buka kitab Khasaisul Kubra, diminum oleh Abdullah ibnu Zubair. Kencingnya Rasulullah, buka Khasaisul Kubra, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, diminum. Jangan disamakan keringatnya Nabi, kencingnya Nabi, darahnya Nabi dengan orang sini. Jauh Pak. Saya kadang kalau menyampaikan riwayat semacam ini, orang setengah hendak percaya. Betulkah begitu? Hendak jijikkah orang? Mana bisa jijik kalau mereka sudah tenggelam dalam cinta kepada Rasulullah.
Orang yang berkata, "Ndak jijik kah?" Memang cintanya belum ada kepada Nabi. Sekedar mengerjakan perintah bukan berarti dia cinta. Itu hati-hati. Anak disuruh bapaknya beli rokok ke warung. Anak nurut belikan ke warung. Apakah karena anak cinta dengan bapak? Belum tentu. Bisa jadi takut dipukul. Bisa jadi takut dimarahi. Orang sholat 5 waktu, sholat tahajud, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, apakah tanda dia mencintai Nabi? Belum tentu. Bisa jadi karena takut neraka. Bisa jadi karena memang berambisi masuk surga. Walaupun itu benar, tetapi kalau didasari cinta, semuanya indah. Makanya ada ungkapan para ulama ulama sufi, kami tidak lagi wajib sholat 5 waktu. Tapi ini disalahpahami kemudian. Ini yang menyampaikan ini almarhum guru saya Abuya Kiai Fahmi Zamzam. Almarhum. Orang salah paham memaknai ungkapan ulama sufi. Kami tidak lagi wajib sholat 5 waktu. Dikiranya ajaran tasawuf tidak mengajarkan lagi sholat. Walaupun ada lagi nih tasawuf bebukuan ini. Kalau sudah hatam kitabnya ampih sudah sholat. Ini ngarut benar nih. Mudah-mudahan tidak ada di sini nih. Jadi kalau sudah hatam kitabnya jilid 4 sudah tidak ada lagi sholat. Cukup niat selesai sholat. Nyamannya bang. Kami dari komisi dakwah sudah mendata. Kebetulan saya selain pimpinan pondok pesantren Darul Rahman di Tenggarong, kami dipercaya untuk menjadi sekretaris umum komisi dakwah MUI Kalimantan Timur. Ini masalahnya pendataan saya, ranah saya. Ya bubuhan-bubuhan ma'rifat sebukuan. Kalau sudah khatam bukunya, ampih sudah sholat. Padahal coba lihat Rasulullah, makhluk paling sempurna, akhlak paling bagus, dijamin masuk surga, diampuni segala dosanya. Sholat malamnya sunnah, kakinya bengkak. Kalau kita mungkin bengkak juga, asam urat, bisa jadi. Jadi orang yang menuruti perintah bukan berarti dia cinta. Tapi kalau sudah cinta, semua perintah akan diturutinya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka mesti kita buka-buka lagi nih. Kita perbaharui lagi cinta kita. Buka lagi hati kita. Dengarkan ceramah para ulama yang ada di sini. Tidak lain tujuan mereka semua untuk membangkitkan semangat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalankan sunnah-sunnahnya. Mulai dari yang paling kecil dulu. Tidak usah yang besar-besar. Yang kecil-kecil dulu. Mulai dari rumah, keluar rumah, masuk rumah. Dari sebelum tidur sampai ke tidur. Itu dulu diikuti. Insya Allah kita termasuk dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah saya di tengah keredupannya, maka dia akan bersama saya nanti. Maka dia sudah mencintai saya. Tuh bahasanya. Siapa yang menghidupkan sunnah saya di tengah keredupannya, maka dia sudah cinta dengan saya. Siapa yang cinta dengan saya, maka nanti bersama-sama saya masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita ini yang bersemangat di tempat ini memeriahkan kelahirannya Rasulullah, termasuk orang yang bergabung bersama Nabi nanti di hari kiamat di dalam syurga. Yang paling penting lagi, maulid seperti ini jangan dijadikan menjadi musiman. Jangan dijadikan sebagai acara musiman, jangan. Karena acara begini berulang bertahun-tahun, Pak. Tahun depan insya Allah masjid kita akan begini lagi.
Tahun depannya akan begini lagi. Tahun depannya akan begini lagi insya Allah. Saya ingat-ingat rasanya ini sudah yang ketiga saya di sini. Sudah yang ketiga, alhamdulillah semakin ramai, mudah-mudahan semakin makmur. Tapi jangan dijadikan sebagai kegiatan musiman. Habis arba'in, maulid arba'in, habis juga sudah cintanya dengan Nabi. Jangan sampai. Tapi yang berhasil melakukan maulid arba'in adalah mereka yang memiliki perubahan akhlak, peningkatan kualitas ibadah. Ada semangat untuk melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berhasil. Kalau tidak, dapat kotakan, pulang, selesai. Habis jadi apa? Tidak jadi apa-apa. Nah, maka itu harapan saya. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi. 23 tahun Nabi membawa risalah sebagai seorang Nabi dan Rasul hanya untuk kita menirunya. Orang meniru tidak mungkin kecuali cinta. Orang tidak mungkin cinta terkecuali dia mengenali nabinya. Mari kita sama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang pilihan. Dilihat oleh Rasulullah. Kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah di alam dunia. Mudah-mudahan di hari kiamat kita yang dicari Rasulullah. Kita yang istiqamah di sini memperingati maulid Nabi, insya Allah akan dicari Nabi nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita selalu sehat walafiat, diberi umur panjang. Semua pengurus yang sudah berjuang untuk mempertahankan maulid ini, kita doakan beliau semua panjang umur, sehat walafiat. Agar masjid ini semakin makmur dan akan datang lagi generasi-generasi. Walaupun mereka ribut-ribut, tidak masalah, suruh diam. Tapi mudah-mudahan kedepannya mereka nanti yang menjadi generasi penerus para pengurus di sini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kaki saya sudah mulai getar-getar ini. Mulai sudah asam urat di kampung ini. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.